Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami peserta Latsar BPSDMD Provinsi Banten, Angkatan 45 Kelompok 1, yang beranggota Arina Fazza Zulfa SPD, Evi Aprianti SPD, Hidayah Setiawati SPD, Ayu Vergi Lestari SPD. Kali ini kami akan menceritakan pengalaman pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Vergi Lestari dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita pengalaman baik saya dalam menerima pelayanan publik, yaitu pelayanan dari Disdukcapil Kota Serang. Pada saat itu kondisi saya baru saja pasca melahirkan seorang anak, dan dimana kewajiban orang tua yaitu adalah memberikan identitas kepada anak yang baru saja lahir. Nah, karena saya melahirkan di Kota Pandeglang, sedangkan KTP atau domisili saya dan suami saya adalah di Kota Serang, maka pembuatan akta kelahiran atau identitas anak saya itu harus dibuat di Disdukcapil Kota Serang. Karena posisi saya melahirkan di Kota Pandeglang, tidak memungkinkan saya dan suami saya untuk pulang pergi dari Pandeglang ke Serang atau Serang ke Pandeglang untuk membuat identitas anak saya. Tapi saya bersyukur sekali karena pada saat itu Disdukcapil Kota Serang meluncurkan aplikasi, yaitu aplikasi Smart Dukcapil. Aplikasi Smart Dukcapil ini adalah aplikasi untuk membantu masyarakat Kota Serang memenuhi keperluannya di Dukcapil Kota Serang. Nah, maka dari itu dengan adanya Smart Dukcapil ini sangat memudahkan saya untuk memenuhi kewajiban saya untuk memberikan identitas kepada anak saya. Cukup di rumah saja, tapi bisa langsung mengajukan permohonan untuk pembuatan identitas. Nah, pada saat itu hanya cukup mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan, yang seperti kartu keluarga lama, lalu surat pernyataan dari tempat saya melahirkan, dan lain sebagainya. Dan itu hanya dalam kurun waktu 3 hari. Setelah semua berkas diupload, 3 hari langsung diproses oleh Dukcapil Kota Serang, diproses pembuatannya. Nah, nanti jika sudah selesai akan diinformasikan kembali via email yang terdaftar di aplikasi. Nah, itu sangat memudahkan saya yang dimana saya tidak harus mengantri atau mengambil nomor antrian, dan apalagi waktu itu kondisinya masih pandemi COVID-19. Jadi saya bisa fokus mengurus anak di rumah, tapi identitas anak saya juga bisa diproses oleh Disdukcapil Kota Serang. Setelah 3 hari itu nanti akan dikabarkan melalui email, lalu nanti kami mengambil ke Disdukcapil Kota Serang dengan memperlihatkan email yang dikirimkan. Hanya itu saja, lalu selesai pembuatan akte kelahiran, identitas, kartu identitas anak, dan kartu keluarga baru. Itu langsung diganti oleh Disdukcapil Kota Serang. Itu sangat memudahkan saya dan meringankan saya ketika kondisi saya tidak memungkinkan. Sekali lagi terima kasih untuk Disdukcapil Kota Serang. Saran atau masukan saya teruslah ditingkatkan kembali aplikasinya agar lebih nyaman digunakan dan lebih variatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Evi Aprianti, akan menceritakan pengalaman pelayanan publik yang kurang mengesankan di sebuah rumah sakit. Singkat cerita, pada 3 tahun yang lalu, kakak perempuan saya mempunyai bayi yang berusia 38 tahun. Kita sebut dengan bayi M. Pada saat itu, bayi M mengalami panas yang sangat tinggi, sehingga kami dari pihak keluarga membawa bayi M ke klinik terdekat. Ternyata, di klinik tersebut, dokter anak sedang tidak ada, maka klinik tersebut menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit umum. Setelah itu, kami bawa bayi M ke rumah sakit umum tersebut. Nah, setelah sampai sana, bayi M langsung dibawa ke UGD. Di UGD, bayi M langsung ditangani oleh seorang dokter umum. Dokter umum
menyampaikan jika dokter anak juga tidak ada. Maka kami dari pihak keluarga menyetujui jika bayi M tetap menjalani perawatan oleh dokter umum. Setelah itu, karena bayi M terus-menerus menangis, sekitar 2 jam lebih bayi M menangis terus-menerus, kami dari pihak keluarga sangat khawatir. Pertama, kami melapor kepada dokter umum. Setelah itu, dokter umum menyampaikan jika bayi menangis itu adalah normal. Setelah itu, yang kedua kali, kami menghadap lagi ke dokter tersebut. Dengan nada yang agak tinggi, dokter tersebut menyampaikan hal yang sama seperti tadi. Dan untuk ketiga kalinya, pihak keluarga menghampiri dokter untuk menyampaikan hal yang sama, ditambah tangisannya itu semakin kencang, seperti merasakan kesakitan yang luar biasa. Respon dokter itu malah semakin tidak mengenakan, dengan nada tinggi dan agak sedikit marah karena pihak dari kami, pihak keluarga terus-menerus menanyakan hal itu kepada beliau. Setelah itu, untuk yang keempat kalinya, bayi M mengeluarkan darah dari mulutnya dan perutnya semakin membesar. Pihak dari kami menghadap lagi ke dokter tersebut, dan setelah itu dokter tersebut memantau bayi M. Ketika melihat bayi M, dokter tersebut dengan nada tinggi menyampaikan bahwa bayi M ini sudah tidak ada, dan sambil menunjuk-nunjuk bayi M sambil mengatakan ini yang diharapkan oleh ibu kalau bayi M sudah tidak menangis lagi. Sontak dokter bilang seperti itu kepada pihak keluarga. Ibu bayi M langsung pingsan karena kaget mendengar perkataan seorang dokter tersebut. Dari kejadian itu, kami menyampaikan saran untuk rumah sakit umum tersebut bahwa untuk melayani pasien adalah kewajiban mereka. Kewajiban mereka melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan kualitas yang bermutu, karena itu sudah menjadi kewajiban rumah sakit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Faizulfa. Saya akan menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan pada saat saya melegalisir ijazah. Nah, pada saat saya sampai di tempat legalisir ijazah, saya tidak diarahkan di mana tempat untuk legalisir ijazahnya. Kedua, pada saat saya sampai di ruangan tersebut, ternyata ruangan tersebut penuh dengan asap rokok. Padahal itu bukan tempat smoking area. Nah, menurut saya pelayanannya juga kurang ramah pada saat saya melegalisir ijazah tersebut. Kalau saya boleh memberikan saran, sebaiknya diberikan tempat khusus untuk pegawai yang merokok. Terus menurut saya penting sekali dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan senyum, sapa, dan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Setiawati dari kelompok 1 ingin menceritakan pengalaman baik saya dalam menggunakan pelayanan publik, yaitu melapor dan membuat surat kehilangan berkas di Polsek Cilegon. Cerita ini terjadi pada tahun 2019. Berawal ketika saya pergi ke Kejaksaan Cilegon untuk menebus STNK atau surat tanda nomor kendaraan yang ditahan dikarenakan pelanggaran berkendara yang dilakukan oleh adik saya beberapa bulan sebelumnya. Namun, karena adik saya berada di luar kota saat itu, maka akhirnya sayalah yang mengurus untuk pengambilan STNK-nya. Namun ada satu masalah, yaitu surat tilang yang seharusnya saya bawa untuk menebus STNK memang tidak bisa saya bawa dikarenakan surat tilangnya sudah tidak ada atau sudah hilang dan dilayangkan oleh adik saya tersebut. Dan sesampainya di Kejaksaan Cilegon, mereka menanyakan surat tilang tersebut dan saya tidak bisa menunjukkannya. Saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun saya sudah menunjukkan kartu keluarga
sebagai bukti kekerabatan saya, kekeluargaan saya antara saya dan adik saya sebagai yang punya STNK, pihak kejaksaan tidak bisa memberikan STNK-nya. Tetapi mereka menyarankan kepada saya membuat dan melapor surat kehilangan berkas, yaitu surat kehilangan surat tilang ke kepolisian. Atas saran tersebut, akhirnya saya pergi ke kantor Polsek Cilegon yang tidak jauh, sekitar 1 km dari Kejaksaan Cilegon. Mengapa saya katakan ini adalah pengalaman baik? Karena sesampainya saya di Polsek Cilegon, hal pertama yang saya alami adalah saya disambut dengan ramah oleh bapak-bapak polisi yang ada di sana. Mereka dengan ramah menanyakan kepada saya apa keperluan saya, dan akhirnya saya menceritakan kronologis apa yang saya alami, dari mulai pelanggaran berkendara yang dilakukan oleh adik saya, kemudian adik saya yang tidak segera mengambil atau menebus STNK-nya sehingga berbulan-bulan, hingga akhirnya dia pergi keluar kota, dan pada akhirnya sayalah yang harus mengambil dan mengurus STNK tersebut. Dan kejadian yang apa yang saya alami di kejaksaan saya juga ceritakan kepada mereka, dan saya juga menceritakan mengapa saya berada di Polsek karena saran dari kejaksaan juga. Dan ketika mereka sudah mendengarkan kronologisnya dengan lengkap, maka tidak butuh waktu lama untuk saya mendapatkan berkas surat keterangan kehilangan berkas, yaitu surat kehilangan surat tilang. Setelah saya mendapatkan surat tersebut, saya menanyakan hal yang agak sensitif, yaitu, maaf Pak Polisi, apakah saya harus bayar? Dan beliau dengan tegas, tidak perlu, itu tidak boleh malahan gitu. Jadi saya merasa, wah, ternyata masih ada polisi yang berdedikasi seperti beliau-beliau. Saya benar-benar ikut merasa bangga dengan dedikasi beliau, dengan kejujuran beliau, dengan integritas beliau sebagai polisi yang melayani masyarakat. Dan setelah saya mendapatkan apa yang saya perlukan dari kepolisian, dari Polsek Cilegon, saya kembali ke kantor kejaksaan dan akhirnya bisa menebus STNK yang sudah dari awal menjadi tujuan saya. Begitulah kronologis kejadian yang saya alami dalam menerima pelayanan publik. Oleh karena pengalaman tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi di Polsek Cilegon yang telah memberikan pelayanan yang baik dan nyaman serta cepat. Dan masukan dari saya untuk Polsek Cilegon adalah tetaplah menjadi polsek yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dan tingkatkanlah pelayanan tersebut dan jagalah nilai-nilai yang harus dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.